Dan sekarang alhamdulillah kita sudah ditemani sama Ustadz kita, Ustadz Alija. Beliau yang sekarang ini telah punya jasa besar lah untuk anak-anak kita. Beliau yang telah mendidik, yang sudah bisa melahirkan beberapa anak-anak yang bisa jadi hafidh Quran. Assalamualaikum Ustaz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil khair. Iya. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ustaz, beberapa kali kan di channel kami Ustaz itu suka dibicarakan gitu di belakang, tapi alhamdulillah kalau bicara yang baik lah, tidak tidak yang positif gitu Ustaz. Mungkin ada beberapa orang di luar sana yang sedikit ingin tahu kaitan dengan biografi lah dari Ustadz ya. Dari mulai Ustadz barangkali berapa bersaudara, terus mulai pemberangkatan sekolah, sampai di akhir masa pendidikan itu Ustadz kan pernah belajar di Mekah ya? Di Mekah. Iya. Itu bisa pencapaian seperti itu gitu ya. Ya kan yang dari pemulihan lah, bukan ini ya, bukan mengesampingkan yang lainnya gitu. Tapi justru kami selaku putra daerah yang dari pemulihan merasa bangga ketika ada seorang dari pemulihan bisa menimba ilmu secara langsung dari Timur Tengah sana gitu. Jadi kan tidak semua orang lah bisa pencapaian seperti itu. Ustadz berapa bersaudara itu? Saya bersaudara 7 bersaudara. Oh itu. Ya. 7 bersaudara, yang saya paling besar lah. Oh iya. Cikal. Oh yang Cikal. Ya alhamdulillah. Yang paling besar 7 bersaudara, 5 laki-laki 2 perempuan. Oh alhamdulillah. Jadi urutannya saya dan yang adik yang baru selesai kemarin, Rehan. Iya. 2 perempuan, sisinya laki-laki sampai bawah. Oh iya alhamdulillah. Sampai bawah. Kemudian yang pendidikan awal ya biasa, saya SD di sekolah dasar Pakenjeng 1. Oh yang impres atau yang apa tuh? SD Pakenjeng 1. Impres kan 3. Oh yang iya. Sebelum selesai sekolah SD juga udah punya cita-cita sih sebenarnya. Karena dari awal kan ayah, ibu saya, abi, umi lah. Iya. Mendidik itu apa? Mendoktrin lah. Bukan mendidik, mendoktrin itu bagaimana antara menjadi hafidh Quran, ataupun menjadi orang yang alim, ataupun orang yang tahu ilmu agama gitu. Dan tiap hari kita dulu tuh saya setiap habis subuh tuh pulang, kita baca taklim fadilah tentang pentingnya sholat, pentingnya puasa, pentingnya jadi hafidh Quran, pentingnya Al-Quran. Sehingga ya yang namanya anak kecil kan, hari-hari itu yang dibicarakan, hari-hari itu yang diomongkan, jadi masuk dalam hati, ya jadi hafidh Quran, Masya Allah. Kan saya dulu sering sampai hafal gitu kan. Qila li sahibil Quran, hadis Nabi SAW, qila li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang hafal Al-Quran, pada hari kiamat kelak akan dikatakan kepada orang yang hafidh Al-Quran, Iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada orang yang hafidh Quran pada hari kiamat kelak, wahai hafidh Quran, Iqra, bacalah Al-Qur'annya. Masyaallah. Wartaki, dan naikilah surga tingkat demi tingkat. Warattil, dan dibacalah dengan tartil. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau baca dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka, karena kedudukan surgamu nanti, inda akhir ayatin takrauha, itu di akhir ayat yang kau baca. Berarti kalau kita ayat yang kita baca sampai akhir 30 juz, berarti kita juga Masya Allah surganya paling tinggi. Masya Allah. Itu yang Masya Allah saya bilang. Kemudian kan orang yang hafidh Al-Quran, yulbas walidahu yaumal qiyamati tajan yaumal qiyamati. Ketika seorang hafidh Al-Quran, maka orang tuanya akan dipakaikan pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Yang mana terangnya lebih terang daripada sinar matahari. Bagaimana terangnya bajunya itu kan? Segitu mulianya. Segitu mulianya hafidh Quran. Jadi dari kecil lah Masya Allah saya bilang, iya target saya punya jadi hafidh Quran. Kalau
Ya dari SD juga ditanyain, apa cita-citanya? Saya jadi hafid Quran. Hafid, oh, Masya Allah. Meskipun orang dulu kan ya tau lah, Iya. di Pak Kenjeng itu kan nggak hampir ya nggak ada yang namanya mondok tuh nggak ada lah gitu ya. Ada mungkin tapi ya cuma pondok-pondok salaf biasa Iya, gitu mungkin. betul, betul. Jadi ketika ditanyain, apa hafid Quran? Saya bilang, hafal Quran saya, Masya Allah gitu. Jadi yang lain mah cita-citanya jadi Dokter. pilot, jadi dokter, jadi Wah. apa saya bilang. Saya udah tulis dari awal pun kalau ditanyakan biasa kan di SD itu ada Iya. cita-cita, saya tulis hafid Quran. Masya Allah. Saya tulis hafid Quran. Kemudian juga pas saya waktu itu pernah ikut ayah si Abi lah ke Garut Kota biasa ke Markas Tabligh Oh, iya. gitu kan. Di situ saya ketemu dengan namanya Ustadz Humaidi, orang Banten. Dia itu lagi takazah, istilah takazah itu lagi khidmat di khidmat pondok untuk Betul. mengajar keluar. Iya. Dia hafid Quran. Heeh. Ketika itu dia ngimamin sholat, itu tuh kata ayah saya apa sholat Ramadan Betul. satu juz sehari, ya satu juz satu kali sholat taraweh. Taraweh. 23 rakaat itu ada yang 23, ada yang 11 kan, pokoknya mah satu juz itu. Itu 1 juz berapa jam, Ustaz? Paling 1 jam setengah beres. Itu biasa kan 7 menit itu yang ini. yang lihat di TikTok itu deh. 1 jam setengah beres. Itu 1 juz. Masya Allah. Pas saya iya Masya Allah, aku bilang, "Ya Allah, saya mau ke pondok Ustaz itu," saya bilang gitu. Masya Allah. Akhirnya ternyata Ustaz Humaid tersebut dari Kerincing, dari Magelang sana. Oh iya. Dari Magelang tempat saya dulu mondok juga. Iya. Nah, kemudian tiba lulus SD, saya langsung pokoknya mah hatta ditakut-takutin sama orang tua tuh kalau saya nakal sekalipun nakalnya apa ditakut-takutinnya kalau kamu nakal nggak akan saya pondokin kan gitu. Saking pengennya mondok gitu kan. Sebentar. Nakal tuh. Sebentar. Jadi bukan nakalnya gitu. Ini terbalik hampir 180 derajat dengan sebagian daripada anak-anak. Mungkin yang kayak Ustadz juga ada. Cuman barangkali 1001 atau 101 lah paling rendahnya ada. Biasanya kan kalau ditakut-takut sama orang tua, kalau kamu gak mau ngaji, kalau kamu gak mau apalah untuk kebaikan, kamu bakalan apalah hukumannya. Ini mah terbalik. Kalau kamu apa tuh tadinya? Iya, kalau nakal gitu. Kalau nakal gak bakalan dimondokin. Justru bingung. Justru bingung. Masya Allah ini. Iya, maksudnya itu kembali lagi yang saya pelajari gitu ya dari orang tua saya. Iya, gitu. Meskipun orang tua saya bukan sama sekali basic pondokan ya, jauh dari kata pondokan, dua-duanya kan akademis iya biasa. Betul. Bapak kan maaf motong kalau Abi kan dari kesehatan sama ya kesehatan sama kesehatan dua-duanya tadinya. Masalah ya. Kalau dilihat dari ini mah background mah ada. Background untuk menjadi seorang anaknya seorang alim hafid Quran itu bukan dikatakan tidak ada ya. Mungkin kalau jadi sedikit kurang mendukung lah kalau melihat ke sana. Tapi Masya Allah ya kuasa Allah itu Ustaz udah milih. Iya, jadi intinya dalam ya saya juga ambil ibrah dari keluarga dari orang tua saya. Jadi yang namanya anak itu tergantung doktrinan dari awal gitu. Gak mungkin seorang anak ingin jadi contohnya jadi dokter kalau enggak seorang orang tuanya memang dukung terus dari awal ataupun dokter dari awal dia menjadi dokter gitu. Iya. Dari mana dia akan terbesit jadi dokter kalau dia nggak didoktrin dari awal gitu. Sama saya juga jadi doktrin orang tua saya nggak ada sama sekali istilahnya mah untuk kamu sekolah yang tinggi menjadi orang kaya enggak, tapi ya apa kamu jadi hafid Quran ataupun terus didoktrin dengan hafid Quran ini hafid Quran faedahnya begini, ininya begini, ininya. Jadi dengan sendirinya hati kita udah condong ke sana gitu. Tanpa disuruh. Jadi makanya kalau saya bandel tuh, kamu bandel-bandel gak jadi dipondokin, udah sekolah aja lah kayak orang lain biasa gitu. Artinya ya saya jadi takut gitu kan ya udah nggak jadi nakal. Iya. Secara tidak langsung mah ya sekuasa sunat nama jadi pangeran lah gitu saja. Karena kita punya cita-cita, punya keinginan, pingin jadi hafid Quran ya. Jadi setelah SD, Ustaz pendidikan formalnya kan di SD sampai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Setelah itu langsung kan cari pondok. Akhirnya ya yang paling cenderung orang tua saya, kemudian saya juga ya ke Magelang, Jawa Tengah yang itu tempat Ustaz yang di Kerincing itu. Yang Ustaz Humaidi pernah ngajar di Garut itu. Oh iya. Dulu masih di Lek dulu mah. Lek di Masjid Lek itu. Yang di Lek di terminal itu. Oh, masih di Lek di situ. Iya, betul. Awal-awal ya udah saya akhirnya ke Magelang, kemudian di sana ya langsung kan istilahnya sanawiyah aliyahnya kan milih. Ternyata dalam pondok pesantren itu jurusan lah dari awal sudah dijuruskan kalau pesantren tuh
Oh iya, kita Dari mau ngambil awal. mana gitu. Mau milih dua antara tahfidz Quran sama alim. Alim. Ustaz yang pertama ngambil. Jadi tahfidz Quran itu sendiri kan ngapal jelas itu Oh, kan. iya. Kalau alim ini ya lebih ke kitab kuning. Oh iya. Kitab kuning itu maksudnya bukan kitab yang warna kuning aja, ada juga warna putih juga. Istilahnya gitu ya. Jadi bisa baca kitab, bisa belajar hadis, gitu, belajar fikih, belajar yang lain-lain lah. Nah, kemudian tapi saya mikir cenderungnya lebih ke alim dulu. Belajar kitab kuning dulu. Oh, enggak langsung ke tahfidz. Oh, gitu. Saya belajar kitab kuning. Jadi cenderungnya ke kitab kuning dulu. Iya. Karena lihat nantilah saya bilang hafal Qur'annya setelah saya alim gitu kan. Saya mikirnya saya pengen bisa baca kitab dulu ya. Saya hebat lihat orang-orang yang baca Qur'annya kita kan udah susah Pak ya. Iya, betul. Ini mah baca Arab yang enggak ada harokatnya gitu kan bisa bener. Ini harus domah, ini harus fathah, ini harus kasrah bener. Itu ajib saya bilang bisa belajar kayak gitu. Ya saya pengen belajar kayak gitu. Jadi pas di sana istikharah kata saya, ya tergantung yang mondok kan kamu bukan saya kan. Kata orang tua saya, milih mana? Saya bilang ya udah saya ngambil alim dulu. Habis itu saya ambil alim sekitar 8 tahun. Dari sanawiyah, aliyah, kemudian daurah. Daurah itu takhasus istilah bahasa ininya mah diploma lah. Takhasus. Dari sanawiyah, aliyah ya gitulah lika-liku biasa di pondok gitu kan. Lika-liku biasa di pondok ya belajar. Alhamdulillah 3 tahun 4 tahun saya bisa juga sama baca kitab kuning dan lain-lain. Kemudian selesai kelas 7 waktu itu tuh. Kelas 7 itu berarti daurah 1 selesai sanawiyah, selesai aliyah. Daurah 1 saya suruh khidmat pondok dulu yaitu dengan mengajar di Jakarta. Oh iya. Jakarta Utara dulu saya pernah setahun. Tapi itu maaf potong. Yang buat hafidz Qur'annya udah dimulai belum? Belum dimulai itu. Masih alim itu. Masih alim. Masyaallah. Belum dimulai. Sanawiyah, aliyah, ngajar dulu. Jadi saya waktu itu pernah ngajar anak SMK SMP gitu lah istilahnya. Oh iya. Istilahnya Pelma, pelajar mahasiswa gitu. Iya, itu ngajar pelajar mahasiswa. Sayanya umur 16 tahun waktu itu tuh. Yang diajar juga umur 16 tahun. Jadi seumuran. Iya. Seumuran SMP SMK ya. Iya. Jadi ya biasa gitu. Pagi sebelum belajar sebelum sekolah belajar dulu gitu kan, belajar baca Quran gitu. Tapi saya juga belum hafid Quran itu. Biasa Quran saya masih jelek juga biasa. Kemudian masih tahu bagaimana bahasa Arab gitu kan, bahasa adab kepada orang tua dan lain-lain. Habis sore-sorenya kita main bola bareng. Wah. وصلنا بنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته